Biasanya mereka sambil ngisi waktu luang, sambil mencari pekerjaan, tiba-tiba jadi usaha dadakan di rumah. Hmm. Entah dia bisa masak kah, atau dia bisa bikin sesuatu. Nah, itu dia melakukan sesuatu, kemudian dia akan coba untuk jualin itu. Halo semuanya, selamat datang kembali di MDI Talk bersama saya Renat Praharsa. Pada kesempatan kali ini seperti biasa kita kedatangan seseorang yang sangat-sangat luar biasa dan harapannya kita bisa belajar dan saling sharing dengan beliau. Tamu saya hari ini adalah Pak Peter Wijaya. Halo Pak Peter, selamat malam Pak. Halo Pak Rena. HR Excellence Award 2018, 2019, 2020 dan juga sempat dapat dari Asian Rice Bowl Award itu 2019 Startup of the Year dan bisa bikin startup tempat dia bekerja People Choice jadi salah satu People Choice gitu. Waktu itu beliau memang masih ada di Ralari, betul Pak? Betul. Yes, Ralari kalau teman-teman bagi yang belum tahu adalah e-commerce yang fokusnya ke B2B marketplace ya Pak ya. Betul, Pak. Yes, nah itu beliau mendapatkan banyak award ketika kerja di situ. Tapi sebelumnya memang dia banyak juga pengalaman di HR, juga create beberapa startup yang berhubungan dengan HR related. HR, ya. Yes, HR related juga. Nah, sekarang ini beliau sedang menginisiasi bersama teman-temannya program yang disebut Startup. Nah, mungkin Yes. Mas Pak Peter bisa cerita nih, Startup ini apa, biar teman-teman juga bisa tahu kira-kira apa ini. Ya, jadi terima kasih banget Pak Renat atas kesempatannya. Saya akan share mengenai apa sih yang saat ini sedang saya lakukan. Jadi saya dan beberapa teman-teman saat ini bikin gerakan yang namanya Startup. Jadi kita melihat bahwa kita memiliki keresahan terutama untuk teman-teman yang saat ini bekerja kemudian mengalami musibah seperti unpaid leave ataupun PHK. Biasanya mereka sambil ngisi waktu luang, sambil mencari pekerjaan, tiba-tiba jadi usaha dadakan di rumah. Entah dia bisa masak kah, atau dia bisa bikin sesuatu. Nah, itu dia melakukan sesuatu, kemudian dia akan coba untuk jualin itu. Ya, udah kena PHK, bikin usaha, terus gagal lagi. Apalagi di situasi krisis kayak begini, butuh banget yang namanya hati-hati dalam melakukan segala sesuatu. Nah, itulah yang kami lakukan. Kami memberikan free mentoring, ada konsultasi, serta juga kita berikan kelas-kelas pelatihan untuk mendukung orang-orang yang terkena dampak ini, kemudian mereka bikin usaha, mereka punya go-to-market strategi yang clear, mereka juga tahu gimana caranya pembukuan, dan lain-lain. Nah, itu yang kami lakukan di startup. Itu goals yang pertama. Yang goals yang kedua adalah kami punya keresahan juga terhadap fresh graduates, yang saat ini sepertinya timingnya juga agak sulit ya. Apes Terutama gitu ya? apes ya. Terutama di saat ini talent itu banjir banget. Karena yang namanya PHK atau unpaid leave itu nggak ngelihat level, nggak ngelihat posisi, nggak ngelihat function. Jadi ini masif banget terjadi, sehingga talent-talent yang ada di pasaran sekarang ini benar-benar bertebaran. Nah, jadinya untuk fresh graduates itu punya ya disadvantage lah di momen yang tidak tepat ini. Karena perusahaan pun pasti lebih berhati-hati dalam memilih. Lebih baik saya cari orang yang sudah pernah bekerja daripada orang yang masih benar-benar fresh graduates banget. Betul. Yang kami lakukan di startup adalah kami membantu mereka untuk mereka bisa survive di krisis seperti ini. Kita bantu mereka untuk melakukan coaching, kita berikan mereka juga pelatihan, supaya mereka sambil nyari kerjaan di masa krisis kayak gini, kami bantu untuk upgrade skills-nya mereka. Terutama untuk yang fresh graduate yang belum terbiasa melakukan yang namanya working from home, sedangkan di saat seperti ini, itu adalah kompetensi yang dibutuhkan. Nah, jadi kita di startup ya ada concern di dua hal tersebut sih. Yang pertama, karyawan terkena dampak PHK kemudian bikin usaha. Yang kedua adalah untuk fresh graduates, mereka punya kesempatan untuk meraih pekerjaan di krisis seperti ini. Iya, iya. Karena memang kalau saya lihat Pak Peter nih setengah agak gila juga. Karena lagi zaman begini, beliau baru resign ya Pak ya? Iya, baru banget sih. Baru resign voluntary kan ya? Yes. Resign voluntary,
di mana orang-orang lagi susah nyari kerja, beliau malah resign gitu dan berusaha untuk bikin startup ini untuk bantu rekan-rekan yang memang mau bikin usaha atau yang fresh graduate. Dan ini sifatnya berbayar atau gimana, Mas? Untuk ini kita gratis ya, untuk kita melakukan mentoring atau konsultasi. Jadi paling ada beberapa hal saja yang itu harus berbayar untuk yang sifatnya itu one on one. Tapi kalau yang sifatnya massal, itu pasti ya kita bikin gratis untuk kita undang narasumber. Tapi kalau yang berkaitan dengan one-on-one consultant aja sih, itu yang... Spesifik lah, kalau yang spesifik Yes. udah benar-benar customized banget. Itu ya, maksudnya menyita waktu, dan memang itu berarti ada beberapa biaya lah. Betul, terutama kan kalau misalkan konsultasinya lumayan spesifik. Nah, itu kan juga kita harus menghargai partner-partner kita juga yang lain karena udah waktunya, pemikirannya. Jadi itu yang kita coba menyenangkan dua pihak lah ya, dari partner biar kita sustainable juga senang. gitu kan. Yes, dan juga supaya orang-orang yang mengikuti kelas tersebut ya mereka pun juga serius ya, ada komitmennya, mereka nggak sekedar cuman ikut, abis itu ternyata ilmunya juga nggak dipraktekin, kan sayang banget sih. Iya. Itu kalau gratisan kadang-kadang cuman Kadang begitu, Pak. Sembari gitu ya. Ya. Berarti kalau misalnya kita lihat nih, Pak Peter, tadi kita sempat ngomong-ngomong dampaknya ini ke dunia usaha. Tentunya tadi kita sempat bicara bahwa memang usaha sempat pastinya jadi lebih sulit kan. Ke HR gimana nih menurut Pak Peter? Kalau ke HR sendiri, saya ngelihat bahwa ini waktu yang benar-benar luar biasa ya untuk HR karena baru kali ini saya melihat bahwa HR itu dijadikan partner yang strategis banget oleh perusahaan. Itu luar biasa. Ini kesempatan sebenarnya. Yes, karena malah orang biasanya ya cuman rekrutmen lagi atau training payroll, dan sebagainya. absen, gitu-gitu lah. Yes. Di masa yang kayak begini, perusahaan nggak siap, negara juga nggak siap, tiba-tiba misalkan di bulan lalu, atau mulai dari bulan Maret lah, udah diberlakukan, coba perusahaan-perusahaan itu dianjurkan untuk bekerja dari rumah. Nah, loh, itu bingung deh. Itu pasti karyawan juga berpikirnya, siapa yang bikin kebijakan working from home ya? Pasti yang disuruh adalah HR. Ya kan, sedangkan HR aja juga belum pernah mengalami situasi yang seperti ini. Semua nggak ada yang pernah mengalami situasi seperti ini. Makanya benar-benar saya ngeliat HR malah justru jadi peran strategis banget di masa seperti ini. Berkaitan dengan protokol, berkaitan dengan gimana caranya, kesehatan, gimana caranya nanti mereka bekerja dari rumah. Ada juga kan beberapa industri yang emang boleh kerja di kantor. Nah, itu kan juga harus dipikirin juga gimana social distancing-nya tetap terjaga, ada batas antriannya, ada juga prosedur-prosedur harus menggunakan masker dan sebagainya. Itu saya melihat bahwa di awal-awal diterapkannya working from home itu luar biasa gilanya ya kalau menurut saya. Karena kita cuma dikasih tahu dari pemerintah untuk dianjurkan kerja dari rumah, tapi cara kerja dari rumahnya itu bagaimana? Lurus sendiri dah gitu ya. Yes, terus juga itu kan berkaitan dengan working from home. Belum lagi kebijakan-kebijakan perusahaan, misalnya yang berkaitan dengan saat ini satu kantor mungkin bisa muat 100 orang. Gara-gara social distancing harus diberlakukan, tiba-tiba cuma jadi 50 orang. Berarti kan harus dipikirin gimana cara bikin rotasi, gimana bikin shifting. Nah, saya malah justru ngeliat ini kesempatan yang semoga jangan terulang lagi ya. Dengan adanya wabah kayak begini, peran HR sebagai strategisnya perusahaan itu ya benar-benar luar biasa sih kalau menurut saya. Kita juga di-stretch ya, terutama untuk yang kita nggak pernah tahu sesuatu berkaitan dengan kesehatan orang, kita nggak peduli, belum terlalu peduli dengan yang namanya mental ya. Sekarang tiba-tiba semuanya consider banget kesehatan mental karyawan yang ada di rumah, segala macam. Sebelum-sebelumnya kan kita belum tentu berpikir ke arah situ sih. Jadi itu kesan saya ya terhadap HR sekarang ini ya harusnya bangga. Karena kalau dia bisa ngambil kesempatan. Yes. Karena saya ngerasa gini, kalau misalkan kita sebagai HR, kemudian kita bisa menjadi strategisnya perusahaan ya, untuk bantuin seenggaknya krisis ini terhadap perusahaan itu nggak dalam-dalam amat.
itu menurut saya itu adalah achievement pribadi tersendiri kita. hmm. Jadi kalau misalkan ada HR yang ngerasa, aduh mindset-nya, malah ini kesempatan yang luar biasa. Karena kayak, saya pikir ini adalah achievement yang suatu saat kalau misalkan bekerja di tempat lain, itu orang ini dicari banget. Saat ini, saya melihat juga yang dicari pasti, perusahaan pasti tetap melakukan rekrutmen, pasti. Tapi pasti yang dicari adalah yang game changer. Hmm. Nah, makanya ketika saat ini pada masih bekerja, ya haruslah ya membuat sebuah achievement, membuat sebuah hal yang nanti bisa berguna untuk di tempat lain sih. Iya, iya, iya. Karena memang kita melihat berarti sebenarnya kan mungkin dari dulu kan HR itu kan dilihat sebagai support function kan. Support function yang memang disetarakan dengan ya support gitu. Sedangkan Support. main aktornya kan adalah sales, operation, yang itu Yes. yang jadi terdepan gitu. Ya, Sedangkan dengan ada krisis kayak gini, in a way semua jadi terdampak, employee, personel itu jadi sesuatu yang memang jadi ya, aset yang sangat tinggi, dan HR harus bisa jadi strategic partner. Kalau enggak ya jadinya nggak bisa unjuk gigi gitu kan. Jadi benar-benar kayak betul. support yang selama ini dipikirkan gitu. Hmm. Cuma ngurusin, karena saya dulu juga sebelum berkecimpung di dunia HR juga nganggap HR tuh HR tuh ngurusinnya ya Gitu-gitu paling aja ya. hitung lembur, suruh pulang jam 5, kita mesti Ya, ada lembur nggak diperbolehin, absen, ngurusin ini bayar gaji. Ya elah gitu doang. Tapi padahal hmm, seharusnya bisa jadi strategik kan. betul banget. Nah, ini saya juga malah consider itu ke mental HR sendiri ya, Hmm, hmm, di krisis kayak begini. Itu tuh tekanannya menurut saya luar biasa banget. Kalau seandainya ada yang terkena unpaid leave, hmm. pasti yang disalahkan adalah HR-nya. Ah, Yang kena PHK, misalkan, yang disalahkan adalah HR-nya juga. Bikin kebijakan pertama-tama mungkin di bulan lalu, tapi eee, salah gitu ya. bikin protokol, ini kok nggak mikirin kesehatan kita. Hmm, Ya itu benar-benar sedangkan dari manajemen atau dari perusahaan pun juga pasti nuntut ke HR juga. Nah hmm, itu salut sih saya dengan, ya mental HR saat ini tuh luar biasa. Nah, cuman memang yang saya lihat adalah pasti untuk fungsi-fungsi tertentu di HR itu juga nggak akan luput dari yang namanya unpaid ataupun PHK. hmm.